Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man sa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sabiha wa la misla wa la niddalah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Dalam narasi para ulama, bulan suci Ramadan seringkali disimpulkan sebagai ajmalul madrasati, yakni sekolah yang teramat indah. Disimpulkan demikian karena mursyid atau guru utamanya di bulan suci Ramadan ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridnya sebagaimana disebut di Al-Baqarah 183, eksklusif hanya orang-orang yang beriman. Waktu belajar kita di bulan suci Ramadan ini hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Pelajaran utamanya, siang hari kita melaksanakan siamu Ramadan dan pada malam hari kita melakukan qiyamu Ramadan. Tugas tambahannya, kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Quran, kemudian melaksanakan i'tikaf, juga menunaikan zakat, infak dan sedekah. Ramadan sebagai ajmalul madrasati akan semakin indah kita rasakan ketika Allah memberikan fasilitas yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian orientasi dari Ramadan sebagai ajmalul madrasah itu melahirkan lulusannya dengan yudisium la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. Hadirin, sebagai wujud konkret dari ketakwaan, sebagai visi dan orientasi dari Ramadan, setiap kita umat Islam harus terlibat secara aktif dan produktif dalam menjaga ketenangan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agama, karena beragama dan bermasyarakat laksana sekeping uang koin dengan 2 mata uang yang berbeda, yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di antara kualitas hidup bermasyarakat yang harus kita jaga bersama, sebagaimana disebut oleh Allah dalam Quran surah Al-Balad ayat 17, adalah masyarakat marhamah. Summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Masyarakat marhamah adalah entitas masyarakat seperti kaum muhajirin dan ansar yang di atas mozaik perbedaan dalam gradasi warna yang aneka rupa,
mereka terlibat secara aktif untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, sapa pahit sama manis, sili asah, sili asih dan sili asuh. Hadirin, mewujudkan masyarakat marhamah tentu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Tetapi kata para ulama, yakini juga tidak sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan. Sekaitan dengan itu, para ulama mengintrodusir ada 3 kata kunci sebagai bentuk partisipasi kita dalam mewujudkan masyarakat marhamah, masyarakat yang saling mencintai dan saling menyayangi. Pertama, kata para ulama, lisanan latifan. Setiap kita harus menjaga tutur sapa yang santun, menjaga gaya komunikasi yang respektif. Hadirin, rapuh dan runtuhnya tatanan masyarakat di belahan dunia manapun setelah diriset secara seksama ternyata dipantik oleh gaya komunikasi yang agitatif, gaya komunikasi yang rasis, dan gaya komunikasi yang konfliktual. Sekaitan itu dalam Al-Quran Allah menghajatkan kepada umat Islam, pertama, faliyaqulu qaulan karima. Pada saat berbicara kita harus berbicara sesuatu yang mulia, sekaligus memuliakan siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Yang kedua, kata Allah, faliyaqulu qaulan ma'rufa. Pada saat berbicara kita harus berbicara sesuatu yang baik dan memperlakukan siapapun lawan bicara kita dengan baik. Tidak hanya itu, kata Allah, faliyaqulu qaulan syadida. Pada saat berbicara harus berbobot, padat, berisi, sehingga siapapun senang berbicara dengan kita, sebab setelah berbicara dengan kita mereka mendapatkan ilmu dan pencerahan. Tidak hanya itu, kata Allah, faliyaqulu qaulan saqila. Pada saat berbicara harus prinsipil, harus jujur. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Namun bila ada kebenaran ingin kita sampaikan, khawatir terasa pahit di telinga orang yang mendengarkannya, maka kebenaran yang pahit itu harus kita kemas supaya terasa manis di telinga orang yang mendengarkan pembicaraan kita. Tidak hanya itu, kata Allah, faliyaqulu qaulan layyina. Pada saat berbicara harus lemah lembut, bicara dengan siapapun, dengan atasan, sesama, apalagi dengan bawahan kita. Tidak hanya itu, kata Allah, faliyaqulu qaulan maisura. Pada saat berbicara harus ringan, tetapi bisa ngasih solusi sekaligus menghibur masalah siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Tidak hanya itu, kata Allah, faliyaqulu qaulan baligha. Pada saat berbicara harus komunikatif, nyambung ketika bicara dengan siapapun. Disimpulkan jadi satu, lisanan latifan, gaya komunikasi yang santun, gaya komunikasi yang respektif adalah simpul utama dan pertama bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mencintai dan saling menyayangi. Dan itulah yang diamanatkan oleh Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Jaga tutur sapa kita, qalu salama, perkataan yang penuh dengan nuansa kedamaian. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, simpul masyarakat marhamah kedua, kata para ulama, adalah qalban rahiman. Menjaga hati kita supaya menjadi hati yang penyayang. Dalam Quran surah Al-Fatah ayat 29 Allah mengisyaratkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasulullah itu dan para pengikutnya tegas terhadap orang kafir dan berbagai bentuk produksi atau ragam kekufuran, tetapi beliau
beliau saling mencintai dan menyayangi di antara sesamanya. Hadirin, qalban rahiman, hati yang penyayang merupakan inner energy. Qalban rahiman merupakan inner power. Qalban rahiman merupakan inner wisdom, bahkan inner teacher bagi terciptanya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan hati yang penyayang, kita tidak hanya akan berdoa bersama, tetapi kapanpun, dimanapun, kita akan sama-sama berdoa. Dengan hati yang penyayang, kita tidak hanya bekerja sama, tetapi dimanapun dan kapanpun kita akan sama-sama bekerja. Hadirin, bila sampai pada kutub kebersamaan itu, Rasulullah menegaskan, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu akan menyertai mereka yang menjaga kebersamaan, karena dipertautkan oleh hati yang saling mencintai dan saling menyayangi. Bila sampai pada kutub itu pula, Rasulullah menegaskan, wal jama'atu rahmatun, kebersamaan yang diikat oleh hati yang saling mencintai dan menyayangi akan memantik datangnya rahmat, yakni cinta dan kasih sayang Allah. Sementara wal furqatu adabun, bercerai-berai itu memantik datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Ramadan sebagai ajmalul madrasati sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk bisa menata hati kita supaya menjadi qalban rahiman, hati yang saling mencintai dan menyayangi demi terciptanya kebersamaan. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Simpul masyarakat marhamah yang ketiga adalah yaddin mu'tiyatin, yakni tangan yang gemar berbagi. Hadirin, masyarakat marhamah akan tercipta manakala setiap kita punya simpati dan empati sosial. Karena itu Rasulullah bersabda, khairukum man at'amat ta'am, sebaik-baik kalian adalah kalian yang gemar berbagi makanan pada saudara kalian yang kelaparan. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, seakan-akan adalah mereka yang berbagi minuman pada saudara kalian yang kehausan. Hadirin, terkait makan dan minum, setidaknya ada 5 jargon yang bisa kita introdusir dari realitas sosiologis kita. Pertama, ada makan apa tidak. 2, makan dengan apa. 3, makan di mana. 4, makan siapa. Dan yang kelima, makan dengan siapa. Pertama, makan apa tidak lazimnya keluar dari lisan orang miskin papa. Karena tidak punya pekerjaan, maka dia tidak punya penghasilan. Karena tidak punya penghasilan, maka dia tidak punya keleluasaan untuk memberi atau membeli makanan apa yang bisa dikonsumsi. Sehingga mereka berkata, makan apa tidak saya hari ini. Yang kedua, makan dengan apa lazimnya keluar dari lisan orang yang punya pekerjaan. Karena punya pekerjaan dia punya penghasilan. Karena punya penghasilan dia leluasa untuk mengkonsumsi menu makanan apa hari ini. Yang ketiga, makan di mana, itu lazimnya keluar dari lisan orang kaya raya. Karena memiliki harta dan kekayaan, mereka begitu leluasa untuk wisata kuliner di tempat mana saja yang mereka suka. Hadirin, makan apa tidak mudah-mudahan tidak keluar dari lisan kita. Makan dengan apa tidak apa-apa, karena kita membutuhkan variasi menu makanan untuk stamina tubuh kita agar giat bekerja juga khusyuk beribadah. Makan di mana tidak apa-apa, asal kita yakinkan uang yang dipakai untuk membeli makanan kita peroleh dengan cara yang halal, dan yakinkan pula makanan yang kita konsumsi halal dan tidak berlebihan. Hadirin, kita harus berlindung kepada Allah untuk berkata, makan siapa saya hari ini. Kenapa? Sebab kata ini lazimnya keluar dari para birokrat dan politisi busuk yang masih banyak menghuni negeri ini. Sama sekali mereka tidak simpati dan empati ketika bangsa ini dihuni oleh mayoritas miskin papa. Bahkan dalam kutub tertentu, semakin banyak angka kemiskinan, mereka akan semakin tertawa terbahak-bahak.
Sebab semakin banyak angka kemiskinan akan mereka kalikan dengan jumlah rupiah tertentu, entah atas nama program pengentasan kemiskinankah atau bantuan sosialkah. Sayang hadirin, yang ada bukan bantuan sosial yang bisa mengentaskan kemiskinan, tetapi the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hadirin yang mulia di hadapan Allah, bukan mereka yang berkata makan apa tidak, makan dengan apa, makan di mana, apalagi makan siapa. Yang mulia di hadapan Allah adalah mereka yang berkata makan dengan siapa saya hari ini. Hadirin, dengan siapa kita harus makan hari ini? Tentu bukan hanya dengan mereka yang punya relasi primordial saja dengan kita, seperti famili kita. Tentu pula bukan hanya dengan mereka yang punya relasi bisnis saja dengan kita, tetapi teman terbaik kita di meja makan, kata Rasulullah, adalah mereka yang punya relasi teologis dengan kita. Siapakah mereka? Fuqara, yatama, wal masakin, orang-orang fakir, anak yatim, dan orang-orang miskin. Hadirin, bila teman makan kita hari ini adalah fuqara, yatama, wal masakin, maka saat itu kita tengah mengikat simpul yang begitu kuat bagi terciptanya masyarakat marhamah, masyarakat yang saling mencintai dan saling menyayangi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menciptakan masyarakat marhamah, yakni masyarakat yang saling mencintai dan menyayangi, adalah titah kitab suci untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih beradab. Hal itu akan terwujud manakala kita bisa berpartisipasi dengan menjaga tiga hal. Satu, lisanan latifan, tutur sapa yang santun atau gaya komunikasi yang respektif. Yang kedua, qalban rahiman, hati yang simpati dan empati atas prestasi dan penderitaan orang lain. Berikutnya adalah yadin mu'tiyatin, yakni tangan yang gemar berbagi. Ramadan sebagai ajmalul madrasati sesungguhnya melatih kita semua untuk bisa memiliki tiga hal tadi sebagai modal utama bagi terciptanya masyarakat marhamah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan masyarakat Jawa Barat Allah hantarkan menjadi masyarakat yang saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga kita semua tidak hanya selamat dan bahagia di dunia ini, tetapi juga selamat dan berbahagia di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.